Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik aja ya. Pada video kali ini aku pengen bahas tentang kasus yang lagi menggegerkan satu Indonesia, yaitu kasus Brigadir J. Nah, karena kasus ini banyak sekali kontroversi ya, karena kebenarannya itu masih belum jelas apa adanya. Kasus ini jadi kontroversi karena waktu penyelidikan kasus ini bukti-buktinya itu kayak ditutup-tutupin sama pihak kepolisian. Kasus ini udah lumayan lama dibahas ya kemarin-kemarin. Walaupun udah telat, tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nggak sama sekali aku bahas. Ya udah, sebelum ke videonya, aku minta kalian untuk subscribe dulu ya, buat dukung channel aku supaya dapat berkembang. Ya udah, langsung aja ke pembahasannya. Materi ini udah aku rangkum, semoga kalian gak bingung sama penjelasan aku ya. Pertama-tama, aku bakalan kasih tahu orang-orang yang terlibat di kasus Brigadir J ini. Yang pertama adalah Irjen FS. Irjen FS ini punya 8 ajudan, salah satunya adalah Brigadir J dan Baradae. Yang kedua ada Brigadir J, lalu ada Baradae, dan juga ada Putri C, yaitu istri dari Irjen FS. Pada 8 Juli 2022, sore hari terdengar suara bunyi tembakan dari kediaman Irjen FS di Duren 3, Kompleks Polri, Jakarta Selatan. Suara ini terdengar hanya oleh satpam komplek tersebut. Nah, awalnya si pas satpam ini nganggap suara ledakan itu berasal dari suara petasan yang biasa dimainin oleh anak-anak komplek karena berhubung mau Idul Adha. Setelah itu, Irjen FS ini melaporkan ke polisi bahwa ada kasus baku tembak di rumahnya yang menewaskan Brigadir J. Nah, sekitar jam 7 sampai jam 8-an atau jam 9-an malam itu Brigadir J dilarikan ke rumah sakit buat dilakukan otopsi. Nah, pada otopsi itu diketahui bahwa Brigadir J ini tewas karena 7 tembakan yang ada di tubuhnya. Berikut adalah tembakan-tembakan atau peluru-peluru yang ada di tubuhnya Brigadir J. Yang pertama adalah luka tembakan ada di bagian kepala, bagian belakang yang menembus ke hidung. Yang kedua adalah bibir bawah tembus ke dagu dan rahang. Yang ketiga adalah bagian bawah mata yang mengarah ke atas. Nah, tembakan ini menyebabkan luka lebam. Keempat, jari kelingking. Dan kelima, pergelangan tangan. Keenam, ada di dada. Dan ketujuh, ada di samping ketiak. Dokter forensik dari rumah sakit ini bilang bahwa Brigadir J ini meninggal pada pukul 7 sore hari. Nah, di hari yang sama, pada tengah malam, Putri C melaporkan Brigadir J ke polisi atas tuduhan pelecehan dan ancaman pembunuhan. Ada juga laporan tipe A bahwa Brigadir J ini melakukan percobaan pembunuhan. Nah, buat yang belum tahu, laporan tipe A ini hanya bisa dilaporkan oleh anggota Polri yang melihat langsung atau mengalami kejadian tersebut. Nah, laporan ini dibuat sama anggota yang gak disebutin siapa namanya. Sehari setelahnya, pada 8 Juli 2022, jenazah Brigadir J ini dibawa ke rumahnya di Jambi untuk pemakaman. Nah, di sini mulai janggal. Polisi mengembalikan semua barang-barang milik Brigadir J kecuali HP. Area rumah Irjen FS ini dijaga sangat ketat sama aparat. Nah, keluarga nggak boleh megang HP si Brigadir J ini, dan juga nggak boleh foto atau video jenazah Brigadir J ini. Aneh kan? Waktu jenazahnya tiba di Jambi, keluarga disuruh tanda tangan penerimaan jenazah, tapi peti mati Brigadir J tetap nggak boleh dibuka sama pihak keluarga dari Brigadir J. Nah, alasannya itu karena jenazah ini udah diotopsi ya. Aneh kan? Nah, tapi pada akhirnya pihak keluarga tetap ngebuka si peti jenazahnya ini setelah keluarga minta buat jenazahnya si Brigadir J ini buat diawetin pakai formalin. Nah, alangkah kagetnya waktu keluarga buka petinya, mereka ngeliat luka lain selain luka tembakan yang dikasih tahu sama polisi tadi. Aku juga kaget ya, loh kok gak sesuai sama hasil otopsinya gitu. Padahal di otopsinya juga sama pihak kepolisian gitu. Tapi kenapa gak akurat? Luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J itu adalah luka sayatan di bawah mata, 2 bekas jahitan di hidung, luka sayat di bibir, luka sayat di leher, bekas luka jerat di leher, memar di perut, 2 jari tangan putus, kuku jari tangan terlepas, lubang di tangan, luka benda tajam di tangan. Waduh. 2 hari kemudian pada tanggal 11 Juli 2022, Brigadir J ini dikuburkan. Nah, pihak Polri baru mengumumkan ke publik bahwa ada kasus baku tembak di rumah Irjen FS yang melibatkan Baradae dan menewaskan Brigadir J ini pada tanggal 26 Juli 2022. Baradae ini datang ke Komnas HAM buat berbicara tentang kronologi baku hantam atau baku tembak pada
saat itu. Jadi video ini bakalan aku bagi ke beberapa video ya, karena aku bakalan jelasin ini dari awal kejadian sampai ke berita yang terbarunya. Jadi pada video kali ini aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian pengakuan Baradae pada pertama kali waktu dipanggil ke Komnas HAM. Kronologinya adalah pada tanggal 8 Juli 2022 sore hari Baradae tiba di kediaman Irjen FS bersama rombongan yang lain termasuk Brigadir J yang dari Magelang. Jadi mereka itu habis kayak kunjungan gitu dari Magelang, nah balik lagi ke Jakarta. Lalu setelah itu Baradae dan rombongan pergi ke rumah dinas Irjen FS yang ada di Duren 3 buat isoman. Nah, sesampainya di rumah dinas, Baradae langsung naik ke atas buat istirahat. Gak lama dari itu Baradae dengar suara teriakan dari bawah. Suara itu berasal dari Putri C. Baradae langsung turun ke bawah, lari-lari turun ke bawah. Nah, pas nyampe di bawah, Baradae ini lihat Brigadir J lagi pegang pistol. Nah, di situ si Baradae ini nanya, "Kenapa bang?" Tapi gak dijawab. Nah, tiba-tiba si Brigadir J ini langsung nembak si Baradae. Nah, dengan gak pikir panjang, si Baradae ini mundur buat ngambil senjata ya. Nah, setelah ngambil senjata, akhirnya terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Kenapa si Baradae ini nembak ke Brigadir J? Itu dengan dalih katanya buat ngelindungin diri. Dari kesaksian Baradae ini sempat terjadi beberapa kali baku tembak sampai akhirnya si Brigadir J ini tewas akibat terkena tembakan Baradae. Posisi jatuh Brigadir J itu berlutut dan Baradae ini pengen mastiin Brigadir J ini udah berhasil dilumpuhkan atau enggak dengan cara ditembak lagi lah beberapa kali gitu. Nah, itu adalah pengakuan pertama dari Baradae yang pertama kali dia waktu dipanggil sama Komnas HAM. Nah, pengakuan ini didukung juga sama kesaksian Brib KR yang bilang bahwa Brigadir J ini duluan nembak si Baradae. Di mana sih si Brib KR ini bisa lihat mereka? Nah, katanya si Brib KR ini lihat mereka itu lewat sela-sela atau belakang kulkas, jadi kayak ngintip gitulah. Pada tanggal 20 Juli setelah melihat keadaan jenazah Brigadir J, pihak keluarga ingin memastikan sebenarnya apa sih yang terjadi sama si Brigadir J ini. Akhirnya makam Brigadir J ini dibongkar kembali setelah 16 hari dikuburkan untuk dilakukan otopsi kedua kalinya. Akhirnya dilakukan otopsi yang menunjuk dokter forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto untuk memimpin otopsi yang kedua ini. Otopsi yang kedua ini dilakukan di RSUD Sungai Bahar Muaro Jambi dan hasil otopsinya ini akan keluar setelah 4-8 minggu kemudian. Nah, meskipun hasil otopsinya ini belum keluar, tapi ada beberapa temuan yang diberikan ke publik oleh kuasa hukum keluarga, yaitu yang pertama adalah sebuah plastik berisikan otak yang ditemukan di dalam perut. Lalu jantung, lidah, dan paru menyatu menjadi satu bagian. Lalu ada retakan dari leher ke bibir, lengan bagian bawah patah, tulang di sekitar jari kelingking dan jari manis patah, luka lebam di bagian punggung dan kaki sebelah kiri, kaki kanan bengkok, dan lubang di pergelangan kaki kiri bawah. Banyak ya ternyata. Nah, tapi untuk temuan otak yang ada di plastikin ini sempat bikin heboh ya karena tempat ditemukannya itu nggak lazim. Nah, tapi ada penjelasannya nih. Menurut para dokter, ini sangat wajar karena jenazah ini pernah diotopsi. Jadi setelah otopsi itu nggak diharusin buat meletakin organ-organ tubuh seperti semula. Jadi itu temuan yang wajar menurut dokter. Setelah diotopsi, di hari yang sama, jenazah Brigadir J ini dimakamkan kembali dengan upacara kedinasan sesuai dengan permintaan keluarga. Nah, setelah terungkapnya bukti-bukti baru yang tadi, masyarakat seluruh Indonesia ini tiba-tiba langsung pada bikin teori liar lah gitu. Nah, karena kejanggalannya itu banyak banget, jadi masyarakat itu merasa bahwa banyak sekali lah gitu hal-hal yang masih ditutup-tutupin sama pihak kepolisian. Nah, berikut adalah kejanggalan-kejanggalan yang ada di kasus Brigadir J. Hasil otopsi yang kosong. Nah, waktu di rumah sakit setelah otopsi, adik dari Brigadir J, Bribda LL Huta Barat, diminta tanda tangan yang dia kira itu adalah surat buat permintaan otopsi. Tapi selama di RS, Bribda LL ini sama sekali nggak lihat jenazah dari kakaknya ini. Nah, baru keesokan harinya Bribda LL ini lihat jenazah atau lihat peti jenazah yang katanya di dalamnya itu ada Brigadir J. Bribda LL ini diminta buat tanda tangan hasil otopsi, tapi anehnya itu di dalam suratnya hasil otopsinya ini kosong atau bisa dibilang nggak detail lah. Dicantumin
secara rinci apa-apa aja yang apa ya namanya, yang terluka atau ya pokoknya yang menyebabkan kematian Brigadir J ini nggak detail gitu. Nah terus di akte kematiannya si apa ya info Brigadir J ini nggak akurat gitu, cuman ada tempat tanggal lahir, umur, dan juga penjelasan bahwa Brigadir J ini ditemukan tewas. Jadi apa ya, ada yang salah juga loh di sini karena apa ya, di sini itu dikatakan bahwa si Brigadir J ini baru berumur 21 tahun dan di sini itu nggak ada nomor induk kependudukannya, nggak ada nicknya gitu. Adanya ancaman. Nah, menurut pengacara keluarga disebutkan bahwa Brigadir J ini sudah mendapatkan ancaman sejak Juni 2022 dan yang terbaru adalah ancaman pada tanggal 7 Juli 2022, tepat sehari sebelum Brigadir J ini dinyatakan tewas. Pengacara juga bilang bahwa si pengancam ini adalah salah satu dari ajudan Irjen FS. Nah, dengan bukti ini, masyarakat mengasumsikan bahwa yang mengancam Brigadir J ini adalah si Baradae. Tapi ternyata bukan setelah diselidiki itu. Jadi ajudan yang lainnya, jadi bukan si Baradae. Tepat 17 menit sebelum tewasnya Brigadir J, nah si Brigadir J ini sempat nelpon ke pacarnya. Dia bilang bahwa buat cari cowok lain lah gitu, karena si Brigadir J ini banyak sekali dapat ancaman. Jadi kalau misalnya si pacarnya ini tetap sama si Brigadir J, takutnya nggak aman. Nah gitu. Maka ulang adegan. Pada Sabtu 23 Juli 2022, polisi melakukan reka adegan di TKP rumah Irjen FS. Nah, kuasa hukum dari keluarga J ini nggak tahu. Jadi si kuasa hukumnya itu nggak tahu bahwa ada reka adegan pada tanggal itu gitu. Jadi ya aneh gitu, masa harusnya tahu dong gitu. Timeline yang nggak sesuai. Nah, kuasa hukum ini curiga sebenarnya kapan sih kejadian sebenarnya tewasnya Brigadir J ini. Pada hari tewasnya Brigadir J itu pada pukul 10 pagi, si Brigadir J ini sempat chat ke keluarganya bahwa dia itu mau pulang dari Magelang ke Jakarta. Nah, menurut keterangan, jarak dan waktu dari Magelang ke Jakarta itu hanya memakan waktu 7 jam dengan kecepatan mobil yang sangat tinggi. Jadi perkiraan dia berangkat jam 10 pagi, berarti sampai ke Jakarta itu jam 5 sore ya, jam 17. Tapi sedangkan keterangan menyebutkan bahwa jam 17.00 Brigadir J ini udah dikatakan tewas. Dengan kata lain, Brigadir J ini tewas sebelum sampai ke rumah, iya nggak sih? Alibi Irjen FS. Nah, Irjen FS waktu itu beralibi bahwa dia lagi tes PCR tapi nggak tahu di mana tesnya. Nah, seharusnya perwira tinggi apalagi Irjen ini harus PCR di rumah. Nah, data PCR-nya ini nggak ada ditunjukin ke publik, padahal bisa ya lewat Peduli Lindungi. Nah, tapi Komnas HAM bilang bahwa mereka itu udah dapet hasil PCR-nya. CCTV yang rusak. Nah, CCTV rumah dinas perwira tinggi ini rusak 2 minggu sebelum kejadian. Kayak udah direncanain banget gitu, sebelum kejadian itu udah rusak sih CCTV-nya itu. Jahat emang. Nah, menurut kesaksian ada 12 tembakan yang keluar dari kejadian itu. Nah, 5 di tubuh Brigadir J dan 7 lainnya itu tembakan ke Baradae, tapi gak ada yang kena satupun. Semuanya kena ke dinding. Tapi ada fakta yang mengejutkan bahwa si Brigadir J ini terkenal dengan penembak yang sangat jitu. Gak ada satupun peluru yang kena ke Baradae ini. Aneh kan? Nah, itu adalah kejanggalan-kejanggalan pada timeline awal-awal kejadian ini ya. Seperti yang aku sebutin tadi, aku bakalan pisah-pisah videonya ke beberapa video buat ngejelasin dari awal timeline sampai berita-berita terbarunya. Nah, langsung aja ke pembahasan berikutnya di video berikutnya.